Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lumal Riset. Eh, Kali ini saya akan share eh, contoh cara melakukan uji EPU 10. Ini mata kuliah saat kuliah S3 ya. Mata kuliah S3. Jadi ini saya rekam ulang bagaimana cara melakukan uji EPU. Semoga dapat memberikan informasi kepada kawan-kawan semua. Oke, kita saksikan saja bersama-sama tentang EPUs ini, pengolahan data dengan EPUs. Ini kemudian kita lihat di data Excel. Ini saya data Excel. Oh, saya belum itu. Ya, belum. Ya, jadi kita ambil di data Excel itu. Ini saya naikin dulu kan. Panel. Ya nih, jadi di situ ada ini time series econometric. Jadi datanya itu ada di TEM, time series econometric modeling. Ini kita klik ini. Kita lihat datanya cuma 2 ya. Jadi datanya itu dari tahun 1984 kuartal pertama sampai 1997 kuartal kedua. Itu. Jadi datanya itu di sini annualnya kita ganti dengan quarterly di sini. Annualnya ganti dengan quarterly. Datanya tadi 1984 kuartal pertama, coba pakai Q ya, kuartal pertama sampai 1984 kan, 1997
kuartal kedua. Ya benar ya? Konsum misalnya. Konsum. Misalnya pakai Q bisa Pak ya? Pakai titik 2. Coba aja titik 2 juga bisa. Oh, Q bisa, titik 2 bisa Pak ya? Enggak, ini coba aja. Kalau enggak nanti kan dia akan keluar nolak dia kan? Oke. Ya, dicoba aja. Ini oke ya. Misalnya saya sudah sini kita oke kan? Coba bisa nggak? Tadi kan Bapak mau coba titik 2, silakan Bapak coba titik 2, berhasil atau tidak. Kalau nggak kan nanti kita ulang lagi aja gitu. Kan ini masih awal. Udah, kemudian oke ya. Oke. Nah, ini bisa dia akan pakai juga bisa. Nah, kemudian kita mau copy paste. Komannya ini yang jadi masalah, tinggi dia hanya udah kelihatan, pokoknya udah bisa kelihatan. Nah, udah ya. Sekarang kita mau copy paste. Kita klik quick. Ya kan seperti biasa, ini prosesnya seperti biasa, klik quick empty group. Ini datanya. Di paste biasa ya Pak? Seperti biasa ya. Oke. Nih. Kemudian naikkan ini ke sini. Kita ambil datanya di Excel. Nih. Copy paste. Masukkan ke reviews. Sudah. Kalau sudah sampai sini silakan ngomongin. Datanya yang TM itu Pak ya? Ya, datanya TM, Time Series Econometric Modeling, singkatannya. TSM ya, Time Series TEM ya, Time Series Econometric Modeling. Datanya cuma 2, konsum sama RGDP. Yang atasnya nggak perlu dibikin series create-nya ya Pak? Enggak, karena saya ambil dari itu Pak, langsung dari variabelnya langsung saya ambil gitu. Kalau Bapak misalnya tidak ambil, cuma datanya aja, angka-angkanya aja, nanti akan muncul nanti itu pertanyaan itu. Kalau ini kan gitu. Baik Pak. Ya. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kita jangan lupa klik edit gitu. Klik edit. Sudah masuk datanya? Sudah Pak. Oh, Sudah, sudah Pak. Sudah ya. Nah, ini kita bisa, karena kita mau prosesnya satu-satu dulu, ini kita keluarkan aja, hilangkan, delete, maksudnya yang tanda merah ini. Delete. Ya, yang penting ini. Kemudian di sini jangan lupa save ya, jangan lupa save. Save. Ini. Nah, Itu baru save atau save dulu baru delete Pak? sama aja boleh salah satu, boleh di save dulu kalau takut nanti hilang, atau delete dulu baru save. Kalau saya tadi kan delete dulu baru save, karena dia udah masuk di sini, nanti dipanggil lagi bisa gitu ya. Sudah ya. Nah, sekarang kita kalau tadi kan datanya itu saya logkan, kita coba sekarang kalau tidak di logkan bagaimana. Kalau tidak di logkan ya, misalnya kita mulai dari RGDP ini ya. Yang pertama kita lihat datanya dulu, datanya grafiknya oke kan aja. Nih, grafiknya seperti ini kan, kita belum logkan ini.
grafiknya seperti ini. Nah sekarang kita coba, jadi dia ada tren, ya kan, ada tren, kemudian ada tren ini kan tren dia, tren menaik, ada intercept, sehingga nanti pada waktu pengujian kita pertimbangkan tren ke dalamnya gitu. Nah untuk melakukan uji akar unit, kita klik view. Udah Bapak ini kan udah Bapak keluarkan di sini, udah Bapak showkan kan RGDP ya? Sudah, Pak. Udah ya? Sudah, Pak. Grafiknya gimana Pak? Ulang Pak. Iya Pak, untuk grafiknya gimana tadi Pak? Ini saya ini double klik aja untuk mengeluarkan, untuk men-showkan RGDP, double klik aja. Nah, kalau saya tadi karena udah membuka grafiknya, langsung dia buka. View graph ya. Ya ini kan Bapak Ibu seperti ini tadi kan? Awalnya kan seperti ini ya? Iya Pak. Ya. Nah sekarang untuk melihat grafiknya, klik view, grab. Grab. Ya, klik grab ya. Nah keluar seperti ini, Ya. basic sama line and symbol. Line. Ya, Oke. line and symbol. Line-nya ini dia. Ya kan, jadi ada tren ya, Iya Pak. ada tren. Oleh sebab itu kita lakukan uji akar unit ya. Unit dulu tes di tingkat level dulu. Level ini unit load-nya tes for unit load in level ya. Nah tadi ada tren, kita masukkan dia tren dan intercept. Kemudian oke. Nah dia hasilnya seperti ini. Min 0,75706653. Jadi dengan kata lain belum stasioner dia. Belum stasioner. Nah kemudian ini di tingkat level. Nah di sini pengujiannya itu konstan dan linear trend. Kemudian kalau kita lihat di sini prosesnya, ini konstannya di sini. Kemudian konstannya sih, ada trennya di sini. Nah kemudian ada augmenting, sehingga dia di sini diproses dengan augmenting decay flow test ya. Nah ini tingkat level. Yang jelas di sini dia belum stasioner. Kita lanjutkan dengan uji di post different. Uji first different, tetap di sini unit root test. Ini sekarang test for unit root in first different, di sini kita pilih first different. Kemudian include in test equation, kita pilih intercept aja. Sudah? Belum Pak, bentar Pak. Belum. Ulang Pak. Ulang lagi. Yang test for unit root in-nya first different ya Pak ya? First different ya. Include-nya intercept. Oh, intercept aja ya, seperti ini. First different, intercept. Kita cek di sini. Nah, ini kalau kita tidak melakukan lock. Kalau kita tidak melakukan lock, terlihat di sini nggak stasioner gitu. Ya kan nggak signifikan dia. Jadi Oh iya. pengujian di tingkat first different dia belum stasioner. Makanya itu kenapa saya gunakan lock gitu. Karena kan di konsep teorinya kan seperti itu. Bahwa pada dasarnya data time series itu dia bersifat stasioner walaupun misalnya setelah melalui proses transformasi dikatakan tadi kan. Nah, di sini dia belum stasioner. Makanya kita coba dia dengan stasioneritas. Tapi nggak apa-apa, ini kan cuma untuk memperlihatkan aja. Kenapa saya lockkan gitu. Sudah, jadi ini buktinya dia belum stasioner kalau tidak di-lockkan, dilakukan transformasi dengan lock gitu. Ini kita tutup ya, sudah ya? Sudah. Katanya Pak, Ya. belum stasioner itu karena tidak muncul di probability-nya itu Pak ya, maksudnya? Nah, dia probability-nya nggak signifikan di sini. Atau kita bandingkan di sini augmented decay flow test-nya, T statistiknya, T statistik dari ADF. ADF itu singkatan dari augmented decay flow. T statistik dari ADF-nya itu kan min 1,678,716 ya. Sementara nilai kritisnya lebih besar. Pada level 10% aja dia nggak masuk gitu kan. Ya. Nggak signifikan. Berarti di sini ini yang mengakibatkan dia belum stasioner di post different gitu. Kalau mau kita terus ya bisa saja kita teruskan misalnya sampai second different. Ya kan, second different misalnya. Coba. Baru stasioner dia di second different. Nanti modelnya itu bukan model
kointegrasi dan error correction model ARDL tadi kan apa namanya distributed lag gitu maksudnya. Karena nanti dia sasarannya di first different dan second different gitu. Jadi itu sebabnya di sini ini udah jelas ya. Sekarang kita ini bisa tutup. Kita coba cek gitu ya. Consumption. Ini ya sama dengan tadi juga. Pertama lihat grafiknya. Lihat grafik. Dia ada tren. Kemudian kita lakukan uji akar unit. Level. Tren dan intercept. Ini hasilnya belum stasioner. Kita cek misalnya untuk first different kita pertimbangkan cuma intercept saja. Nah dia udah stasioner sebenarnya, udah stasioner dia pada first different tanpa lock gitu. Tapi kan kita mau gunakan dua variabel gitu kan. Kalau cuma satu aja ya dua variabel. Jadi sebaiknya kita lockkan dua-dua gitu. Lockkan dua-dua. Nah, oleh sebab itu di sini kita masuk kepada melockkan kedua variabel tersebut. Caranya adalah kita klik generate ini. Udah kelihatan ya? Generate. Apa? Ya, kemudian kita lockkan misalnya RGDP. Bisa juga gitu atau misalnya kalau persamaan yang tadi pakai log ya, panjang ya. Log RGDP, ya kan? Kalau nggak salah ya. Kok ini kan? Log RGDP. Seperti itu nggak tadi? Sama dengan log dalam kurung RGDP. Tutup kurung. Cuma gitu aja. Log RGDP log dalam kurung RGDP. Jadi harus sesuai dalam kurung itu harus sesuai dengan variabel yang ada di file konsum ini gitu. Kemudian kita oke-kan. Sudah masuk di sini kita cek. Kadang-kadang ada kosong gitu, salah gitu. Kita cek. Nah, angkanya seperti ini. Angkanya seperti ini. Nah, kemudian ini sudah masuk ya. Ini kita klik, ini hilangkan dulu. Hal yang sama kita lakukan untuk log konsum. Generate log konsum sama dengan log dalam kurung. Ini hati-hati ya ini. Saya klik dalam kurung, sini terikut dia RGDP. Jadi kita mesti hilangkan RGDP-nya itu. Ini. Nanti kalau misalnya nanti nggak hati-hati, nanti ketika kita klik OK nanti kan nggak muncul apanya. Jadi isinya nanti not available gitu. Jadi log konsum seperti ini. Log konsum sama dengan log konsum. Sudah? Klik OK. Nah, sudah masuk dia. Kita cek data log konsum ada atau tidak. Ada ya, berarti udah benar. Ini kita save. Ya. Oke. Sudah dilakukan? Sudah? Sudah. Oh, sudah, Pak. Ya, Ya. Pak. Kita buka sekarang log RGDP ya. Log RGDP ini sudah dibuka, double klik ya. Double klik. Kemudian kita lakukan grafiknya sebenarnya sama saja, tapi nggak apa-apa. Kita mulai dari grab dulu. Grabnya tadi sama seperti tadi juga, cuma angkanya tentunya lebih kecil karena sudah di-lock-kan gitu. Ya ini dia. Kalau tadi kan 20.000, 20 miliar atau berapa tadi kan? Ya. Nah, kemudian kita lakukan uji akar unit. Tingkat level dulu. Level, pakai tren. Ini seperti ini. Ya kan? Kemudian oke. Hasilnya seperti ini, 3,31. Sesuai dengan di transparansi tadi, di PT-nya.
Ya, belum stasioner dia pada level alpha 5%, ya kan? Kita lanjutkan dengan, nah di sini kita lihat di sini T automatic based on sig. Jadi dia menentukan leg-nya dia juga otomatis gitu. Jadi di sini dia menggunakan leg 3, ya kan, panjang leg-nya 3 seperti ini, berarti ada autokorelasi sesungguhnya. Kemudian kita lanjutkan pengujian di tingkat first different dengan hanya mempertimbangkan intercept saja, ya kan. Klik OK. Ini hasilnya 14,511523. Jadi udah stasioner, dia udah signifikan. Nilai T statistik daripada ADF ini lebih besar daripada nilai kritisnya, berarti data log RGDP sudah stasioner pada first different. Nah, hal yang sama kita lanjutkan untuk variabel log consum. Untuk variabel log consum. Jadi ini bisa Bapak Ibu coba sendiri, karena kurang lebih sama. Ini grab, kita grab, lihat hasil grabnya juga sama seperti tadi. Ini, ya kan? Nah, kemudian kalau kita mau misalnya, ini kan di tingkat level ya, tadi saya belum memperlihatkan kalau di tingkat first different. Kalau di tingkat first different, kita nggak gunakan di sini. Kalau tingkat first different ini aja ya, saya mau coba lihatkan yang di sini aja. RGDP ya, RGDP ini datanya. Di sini sebenarnya di default sini ada beberapa transformasi yang bisa dilakukan secara otomatis ya. Di sini default. Nah, di sini kita default itu data mentah ya, data awal ya. Default itu sama dengan data awal, data apa adanya. Nah, kalau misalnya kita pakai difference misalnya ini, atau mungkin jangan yang ini deh, karena kan kita bukan menggunakan ini, sudah pakai log ya, ini ya. Ini aja kita gunakan supaya nanti terlihat. Nah, kemudian kita mau menggunakan difference gitu ya, difference. Kita klik difference. Nah, dia langsung ini berubah dia kan. Nah, kemudian kita lihat datanya, sifat datanya, grafiknya. Ini data first different ini. Ya. First different. Nah, gambarnya seperti ini. Different log RGDP. Ya kan? Nah, kalau misalnya dalam bentuk pertumbuhan, ini bukan pertumbuhan, ini kan cuma perubahan aja kan. Log RGDP kurang log RGDP roda sebelumnya gitu. Ya kan? Ini. Tapi kalau yang pertumbuhan, kita balikin dulu. Yang pertumbuhan itu adalah persentase kan? Ya. Persentase. Nah, ini dia persentase per tahun. Jadi kalau Bapak misalnya kebetulan ini indeks IHSG, kita bisa langsung dapatkan di sini nanti return-nya, bisa langsung return gitu. Pak, kenapa ada data yang not available itu, Pak? Yang di tahun 1984. 1984 kenapa? Yang Q1 itu not available itu kenapa ya, Pak? Oh iya, karena kita kan dia kan perubahan ya. Jadi kalau Bandingnya nggak ada ya. di perubahan Q2 kan kita kurangi Q1 Ya. ada. Ya. Ya gitu, Bu. Tidak di split. Nah, kita lihat grafiknya kalau misalnya di sini dalam bentuk presentasi perubahan seperti ini dia. Ya, mirip-mirip juga, enggak tepat itu. Jadi kira-kira seperti itu gitu. Nah, ini kita balikkan lagi, jangan lupa enggak dibalikin gitu. Raw data atau default sama aja. Nah, ini. Nanti kita enggak balikin, nanti waktu mau regress-nya nanti salah gitu kan. Ya. Nah, ini tadi kita mau apa tadi? Log. Sudah kan? Konsum. Perlu konsum maksudnya. Iya, konsum, Pak. Sama aja kan ya? Sudah ada yang Iya, coba? Pak, sama. Tadi kan? Sama, Pak. Sama. Ini pakai train and intercept. Ini seperti ini kan? Belum stasioner di level. Kita lakukan di uji first driven. Intercept aja yang kita pertimbangkan seperti ini. Dia udah stasioner di first driven. Jadi kedua variabel ini stasioner di first driven.
sehingga kita bisa gunakan dia untuk kointegrasi dan error correction model. Nah, kemudian seperti yang tadi juga kita bisa gunakan dua variabel ini sekaligus untuk menentukan stasioner tidaknya dia. Bisa kita lakukan sekaligus. Ini. Jadi kalau kita buka bareng, dia nggak satu-satu nanti pengujiannya. Ini open S group. Ini ya. Nah, seperti ini. Kita udah ada keluar ini. Sudah Bapak Ibu? Kita mau lakukan uji serentak. Jadi ini bisa dilakukan kalau seandainya kita sudah mengetahui bahwa semua variabel yang mau kita uji itu dia perilakunya sama. Mungkin yang pertama kalau kebetulan di sini dia punya tren, ya kan? Jadi ya harus sama, dia punya tren, atau variabel yang kita uji semuanya tidak pakai tren, kita uji serentak bisa, ya kan? Jadi kebetulan di sini kan dua-duanya punya tren. Jadi kalau misalnya ada yang tidak punya tren salah satunya bagaimana? jangan kita masukkan. Jadi yang punya karakteristik yang sama di level gitu. Sebaiknya nanti hasilnya nanti menyesatkan gitu. Kita lakukan uji akar unit. Nah, misalnya ini biasanya diminta sini. Kalau nggak diminta nanti dia keluar semua. Coba ya, kita nggak diminta jenisnya, jenis pengujiannya. Nah, ini kita di level individual, intercept, and trend gitu. Ya kan, jadi ini yang kita pilih level, karena dia punya trend individual, intercept, and trend. Hasilnya gimana? Nah, ini lainnya biarkan aja Pak ya. Kalau misalnya kita mau beberapa alternatif pengujian, tapi kalau kita pilih misalnya pilih pakai ADF aja misalnya, nanti yang lain nggak muncul. Kalau sini kan ada Levin-Lin codes gitu, Breton test gitu kan, ya. Nah di sini seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Dia probabilitasnya kita lihat belum signifikan gitu, belum signifikan, ya kan. PP Fisher Chi-square ini yang kelihatan signifikan, tapi secara umum di sini tidak signifikan. Karena memang di sini Peron test ini dia pengujiannya lebih lemah gitu, artinya lebih lemah. Dia cenderung lebih banyak terima gitu, artinya stasionernya lebih tinggi gitu dibanding yang lain, artinya nggak selektif dia gitu. Nah sekarang kalau kita coba misalnya kita pilih dalam pengujiannya kita pilih misalnya di sini summary-nya kita pilih misalnya yang standar aja. Biasanya kan kita pakai ADF ya, ini misalnya nanti ya ADF aja yang keluar gitu, ADF aja ya kan, ini Fisher Square, ADF choice Z start gitu. Iya. Nah dari sini ini sama dengan tadi, ya kan? Tadi kan juga di log RGDP-nya probabilitasnya sekitar 0,0763 kan? Nah, sama dengan yang tadi kalau kita pakai ADF. Tapi kalau kita nggak minta, semuanya keluar gitu. Daripada itu pusing kan, ya mungkin pakai ADF aja lah yang standar gitu misalnya kan, boleh aja gitu. Nah ini tadi pada level ya. Sekarang kita lakukan pada first driven dengan mempertimbangkan individual intercept. Hasilnya seperti ini. Dia sudah stasioner. Ya, yang individual intercept yang dipilih, bukan individual intercept and trend. Individual intercept aja, jadi kita nggak pakai trend. Jadi di tingkat first driven kita nggak pakai trend. Jadi jadi sama seperti uji satu-satu tadi. Karena kenapa nggak pakai trend? Tadi kan kita sudah perlihatkan garis grafiknya untuk data first driven, dia tidak memiliki trending naik atau trending turun gitu. Nggak ada pola yang seperti itu gitu. Jadi pakai trend itu kalau kita lakukan pengujian di tingkat level aja gitu. Jadi ini sudah selesai kita pengujian stasionaritas. Oleh sebab itu kita bisa lanjutkan pada pengujian lanjutkan untuk model kointegrasi dan error correction modelnya gitu. Nah kita buka dua-dua, kan kita konsumsi fungsi daripada RGDP. Kalau kita mau buka S group,
kita klik di sini dua-dua. Jadi yang pertama dulu kita klik adalah log konsumnya. Log konsum, kemudian berikutnya kita klik log RGDP. Supaya dia berurut konsumsi dulu baru nanti RGDP keluarnya. Open as group, ya kan? Nah ini, udah keluar dia. Udah Bapak keluarkan ini, show, dari show seperti ini. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah di show. Nah, ini kita langsung di sini proses seperti biasa. Kalau ini mah prosesnya seperti biasa, pros, make equation, ya kan, pros, make equation, dapat seperti ini, keluar seperti ini, kita pindahkan C-nya itu setelah log konsum ya. Ini yang terakhir kita matikan, sudah seperti ini kan? Ya. Tinggal di OK kan. Nah ini, kita lihat di sini, ini hasilnya 1,19, ya kan? Jadi untuk yang pertama untuk uji kointegrasi, tadi kan masih ingat tadi kan data CRDW testnya ya, CRDW test untuk data untuk observasi 50 dan variabel 2, dia angkanya tadi CRDW-nya, critical CRDW-nya 0,72 kan? 0,72. Sementara di sini Durbin Wilson start-nya itu 1,19. Jadi Durbin Wilson start-nya lebih besar daripada nilai kritis CRDW, maka kita nyatakan bahwa variabel log RGDP dan log konsum berkointegrasi, ya kan? Berkointegrasi. Udah selesai sampai situ kan? Untuk pengujian kointegrasi. Jadi sudah terbukti dia berkointegrasi dengan uji CRDW test. Nah, selanjutnya kita mau melakukan uji kointegrasi dengan DF dan ADF start gitu. Tadi formulasinya sudah kita kemukakan, tapi di sini kita membutuhkan variabel residual gitu ya. Tadi saya katakan bahwa setiap kita melakukan regresi seperti di sini, kita kan meregres ini ya. Maka di dalam work file, misalnya work file kita namanya konsum, itu sudah langsung tersimpan hasil atau residual dari hasil regresi ini gitu, ya kan, residual dari hasil regresi ini. Jadi kita nggak perlu membentuk residualnya, membuat rumus untuk membentuk residualnya, karena otomatis di sini ada resid gitu. Kalau kita klik di sini resid ini, maka akan keluar angka, ya kan? Misalnya seperti ini ya, keluar angkanya yang paling tinggi itu di urutan pertama itu pada kuartal pertama 1984 nilainya 0,033212 kan. Tapi masalahnya untuk melakukan pengujian DF dan ADF uji kointegrasi, kita nggak bisa menggunakan resid ini. Oleh sebab itu kita harus lakukan generate gitu. Generate seperti tadi yang saya katakan, klik generate. Nah, kemudian klik tadi kan ECT kan? Persamaan. Ya, persamaan. ECT sama dengan resid. ECT sama dengan resid. Ya kan? ECT sama dengan resid. Klik OK. Nah, udah masuk ECT-nya di sini. Kita klik misalnya. Nah, ini dia kan udah ada ECT. Sama dia. ECT sama ini kan dia variable resid di sini kan. Nah, kita perlihatkan. Ini resid. Seriesnya kan resid di sini. Ini seriesnya adalah ECT. Nilainya sama. Ya kan? Sama nilainya persis gitu. Ya kan? Jadi itu sebabnya yang saya katakan di sini, setiap kali kita melakukan registrasi, maka akan tersimpan di file kita konsumnya residualnya gitu. Residualnya. Ya kan? Tersimpan dia residualnya. Ya.
Kalau kita nanti ini rubah lagi, muncul lagi regresi yang baru, maka yang tersimpan di sini, di work file kita sini, adalah residual dari estimasi yang terbaru gitu, yang terakhir gitu. Ya, yang terakhir. Jadi itu ya, saya cuma untuk memperlihatkan ini saja. Jadi residual itu adalah selisih antara nilai aktual daripada konsumnya dengan nilai estimasi consumption gitu. Kita bisa cek misalnya di sini, kita bisa cek. Ini kita keluarkan aja. Oh sorry, kok dikeluarkan? Nanti ya nggak apa-apa, nanti diambil lagi. Mudah-mudahan sini ada, nggak ada ya. Harusnya tadi nggak di sini yang saya ingin perlihatkan di sini adalah bahwa ini yang saya ingin perlihatkan sebenarnya. Kan ini tadi kan residualnya kan ini adalah residual. Jadi ini nilai aktual. Jadi ini adalah konsumsi aktual ya. Konsumsi aktual dalam bentuk log kebetulan. Ini adalah estimasinya fitted gitu. Selisih aktual dengan fitted ini yang kita sebut dengan sisa ya, sisa atau residu, ya kan, residu gitu, ya kan. Dan kita bisa analisa sebenarnya kemampuan model ini dalam mengestimasi. Nah, kemudian kita melihat di sini untuk melihat stabilitas misalnya, dia akan stabil kalau misalnya dia tidak terlalu jauh dari garis putus-putus ini. Nah, kemudian ada hal yang tidak stabil kita lihat misalnya, ini konsumsi ya, konsumsi ini pada tahun 1985 ini relatif nggak stabil, kemudian ada lagi misalnya 1989, kemudian ini juga nggak stabil, ada yang melebihi itu gitu. Ada gejolak konsumsi beberapa kuartalan gitu ya. Nah, ini juga. Nah, jadi itu kita lihat di sini, kita balik lagi ke persamaannya. Jadi sudah, ya nggak apa-apa sih, ini udah kita nggak pakai lagi. Sebenarnya persamaan ini kita bisa tutup aja, ya kan? Kita bisa tutup. Atau sebelumnya kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat apakah di dalam persamaan yang misalnya melakukan uji autokorelasi ya, ini. Kalau persamaannya ada autokorelasi ya. Persamaannya atau ada autokorelasi, tapi bukan dari sini, nanti kita lihat. Jadi kita tutup aja. Nah, jadi ini tadi masih ada. Ini persamaan ECT ya. Oke, ini persamaan ECT ini nggak hilang deh. Ini masih ada ECT-nya di sini. Jadi kita nggak perlu buka. Kalau Bapak ya di sini ECT-nya belum muncul, diklik ECT-nya. Sudah ada ECT di Bapak? Udah dilakukan tadi regresinya belum? ECT-nya udah ada sih, Pak. Udah ya? Udah. Kalau udah ada ECT-nya, di sini ada dua cara ya melakukan pengujian dengan DF dan ADF. Yang pertama kita lakukan regresi biasa gitu. Ada yang melakukan regresi biasa, tapi juga ada yang melakukannya dengan menggunakan fasilitas daripada uji akar unit gitu. Jadi kita coba dengan fasilitas uji akar unit. Level intercept saja. Oh, intercept juga. Jadi kita lakukan none di sini ya. None dia, pakai none. Jadi coba. Kalau none kecil di sini, jadi nggak bagus kalau pakai melalui ECT-nya di sini gitu. Karena memang ini. Jadi kita lakukan dia melalui regresi biasa gitu. Regresi biasa. Nah, di sini kan cuma satu variabel gitu. Satu variabel, kita nggak bisa melakukan regresi dari sini gitu. Cuma satu variabel. Jadi caranya kita ambil yang dari sini, proses di sini, ada tidak di sini, Dirichlet equation, estimate equation. Nah, di sini dari quick itu nanti kita pilih estimate equation gitu. Nah, di sini. Jadi tinggal kita tulis saja. Nah, kita lihat persamaannya itu kan pakai delta ya.
delta ECT gitu kan. Coba cek lagi. Tadi ininya. Ini kan delta, berarti ada delta U ya, delta U sama dengan rho UT-1 gitu. Dia pakai delta U, dia pakai delta. Ya kan? Jadi kalau kita mau membuat persamaannya sendiri, tapi situ nggak, kalau kita langsung bikin delta di sini dia nggak muncul. Jadi kita perlu generate juga sebelumnya di sini. Ini kita cancel aja dulu, cancel. Ini juga kita cancel aja. Kalau kita mau melakukannya dengan cara sendiri, Benar sih. kita generate dulu. Generate di ECT sama dengan ECT kurang ECT min 1 gitu. Di generate dulu. Itu deltanya. Udah ya? Oke. Ini ada datanya. Ya ada. Yang 1 sama dengan tadi. Ulangi Pak, coba. Kenapa? Diulang, Pak. Oh, diulang lagi. Diulang ya. Baik. Kita lihat dulu. Generate, klik generate. Kemudian kita bentuk persamaan perubahan ECT. Dalam EVIS itu perubahan itu kan tanda segitiga atau itu adalah D. Jadi ECT sama dengan ECT kurang ECT min 1. Ya kan? ECT min 1, klik OK. Kita masuk di sini. Sudah ada ya. Nah, jadi kita buka persamaan variabel ini maksudnya. Variabel ini kita buka secara bersama. Klik di ECT dulu, kita highlight ECT, kemudian baru align di ECT, baru ECT-nya. Open as a group. Nah, dia sudah berurutan seperti ini gitu. Nah, kemudian kita lakukan estimasi. Kita lakukan estimasi, make equation. Nggak pakai konstan ya kan? Nggak pakai konstan. ECT-nya adalah ECT min 1. Benar? ECT min 1, lihat rumusnya. Min 1. Iya, benar ya, ECT min 1. Min 1-nya cuma masukkan gini aja, nggak pakai T min 1. Kalau dalam Word-nya, ya, kalau di sini formasinya seperti ini. Sudah, kita oke-kan. Nah, hasilnya seperti ini, seperti yang kita dapatkan tadi gitu. Jadi dari sini kita dapatkan bahwa ECT min 1 T statistiknya min 4,638962. Ya kan, tadi kita dapatkan nilai kritis daripada yang bivariat ya. Bivariat kointegrasinya paling tinggi itu 4, sekian di bawah itu. Ya kan, 4, sekian. Bisa kita cek lagi misalnya tadi 4,085. Ya kan, nilai kritisnya min 4,085. Sementara yang kita temukan itu adalah min 4,638962. Jadi lebih tinggi gitu ya. Lebih tinggi. Ya. Lebih tinggi. Jadi oleh sebab itu di sini sudah terbukti bahwa baik dengan pengujian CRDW test maupun dengan pengujian DF terbukti bahwa variabel yang kita gunakan log konsum dan log RGDP berkointegrasi. Oleh sebab itu kita bisa gunakan persamaan jangka pendeknya atau error correction modelnya gitu. Ini sudah bisa kita tutup ya? Ya kan, bisa ya? Bisa. Terus sampai sini kan ya? Udah Bapak Ibu udah menghasilkan ini kan? Ya. Udah, Pak. Udah ya. Jadi kita bisa tutup ini.
Tab tutup. Oke. Oh, sebentar ini udah. Nah, kemudian berikutnya kita akan melakukan estimasi jangka pendek. Nah, di dalam jangka pendek itu variabelnya juga dalam bentuk delta gitu, baik konsumsinya maupun RGDP-nya. Jadi kita generate dulu, generate di sini, generate di log konsum sama dengan log konsum kurang log konsum min 1. Jadi log konsum sama dengan log konsum kurang log konsum min 1. Oke, ada ya, sudah masuk datanya. Lakukan hal yang sama untuk log RGDP, generate di log RGDP sama dengan log RGDP kurang log RGDP dalam kurung min 1. Sudah? Kita klik. Sudah masuk. Ya. Kita save. Sudah di-generate. Bisa balik ke persamaannya tadi, Pak? Persamaan yang mana? Yang konsum tadi. Yang generate-nya. Iya, yang generate. Salah satu saya delete dulu ya, yang log RGDP-nya aja. Di log RGDP. Delete dulu. Jadi, seperti ini. Sekali lagi, yang kita klik adalah generate ya. Generate diklik. Jadi perubahan itu adalah di log RGDP sama dengan log RGDP kurang log RGDP dalam kurung min 1. Itu T min 1 maksudnya. Nah, seperti ini. Udah? Belum, Pak. Coba dulu, Pak. Oh ya, silakan. Apa not define, Pak, ya? Kenapa? Log RGDP-nya not define gitu ya. Log RGDP. Iya. Coba diklik log RGDP Bapak. Ada nggak? Ada, Pak. Nah, mungkin Bapak salah mengetiknya kali. Log RGDP mungkin GDP saja, mungkin nggak pakai R-nya. Tapi sama dengan variabel Bapak yang ada di file Bapak. Kalau file Bapak itu bukan log RGDP namanya, mungkin agak beda sedikit, ya ikutin itu. Ya, lanjut aja, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Lanjut. Ya, aja. Lanjut, Pak.
Ya, ini sudah. Nah, jadi kita sudah punya semua variabel yang akan kita gunakan untuk membentuk model error correction model. Sekarang kita klik dia secara bersama, kita buka secara bersama. Kita mulai dulu dengan di log consum. Ini di log consum. Kemudian di log RGDP. Kemudian ECT, ya kan tiga ini doang gitu kan. Kemudian kita open as a group. Nah ini datanya, kita open as a group. Nih, ini datanya. Nah, sekarang kita proses host. Udah disaukan ini ya? Sudah belum? Ya, Pak. Udah ya. Kita estimasi dengan mengklik force, make equation. Nah, konstantanya pindahkan setelah dialog konsum. Kemudian ECT-nya itu bukan ECT, dia dalam bentuk estimasi ECM-nya, tapi ECT min 1. Tambahkan di situ min 1-nya dalam kurung, min 1 seperti ini. Sudah? Sudah ya? Sudah. Nah, klik OK. Nah, keluar hasil seperti ini. Sama kan dengan slide tadi? Keluar hasil sama. Jadi, di sini juga bahwa dalam jangka pendek, konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Jangka panjang juga sama. Kemudian yang saya katakan tadi, hasil error correction model ini valid kalau misalnya koefisiennya negatif seperti ini. Dan kemudian T statistiknya signifikan. Dia ini signifikan berarti valid di sini. Hasilnya sudah valid. Gitu. Sudah selesai kita. Co-integration dan error correction model. Ada pertanyaan sampai sini? Close. Pertanyaannya UTS-nya nggak sebanyak ini ya, Pak? Apa? UTS kita nanti sebanyak ini ya, Pak? Nanti kan belum saya perlihatkan nih UTS-nya. Udah mabuk duluan. Beri waktu yang cukup ya Pak. Iya. Beri waktu yang cukup Pak. Yang untuk hari ini saya cuma mengasih satu tugas saja, tugas kointegrasi dan error correction model. Jadi nggak banyak-banyak gitu. Tugasnya itu aja. Kita kan masih ada satu lagi ARDL. ARDL nggak saya kasih tugas karena nanti itu dimasukkan untuk UTS gitu. Nah, udah ya nih ya. Ada pertanyaan nggak ada? Kalau nggak ada kita masuk ARDL. Pak, boleh ini nggak? Biasanya kita ada coffee break dulu sih, Pak, sebentar. Oh, mau coffee break? Coffee break. Bapak Ibu, atau mau lanjut? Masih bisa lanjut. Break dulu deh. Break dulu. Break dulu deh. Break dulu. Oke, kita break dulu. Nanti akan saya lanjutkan dengan sambung dengan part selanjutnya. Ini kan kita lakukan apa? Kemudian perubahan daripada, kemudian kita lihat AR, exchange rate, neraca perdagangan, dan nilai tukar nominal.